Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah kecil namun berbahaya. Renungan hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Adik-adik, seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah Afrika berkata bahwa selama ia melayani ternyata musuh terbesar penduduk di sana bukanlah singa, ular, harimau, ataupun hewan buas yang besar lainnya. Musuh terbesar mereka adalah nyamuk. Memang kadang hewan buas suka menyerang manusia, tapi jarang. Nyamuklah yang paling banyak membunuh orang-orang. Lewat gigitannya, nyamuk membawa penyakit malaria, sakit kuning, dan penyakit mematikan lainnya. Hal ini juga menggambarkan kehidupan kita. Terkadang ada dosa yang kelihatannya kecil, tidak ada yang tahu, namun jika dibiarkan bisa merusak kehidupan kita. Kita menyadari sekalipun yang membuat kita jatuh dalam dosa bukanlah karena hal besar seperti mencuri atau membunuh, namun karena hal kecil. Contohnya, tidak akur dengan adik di rumah, membicarakan kejelekan teman, atau merasa bosan datang ke gereja. Nah, hal-hal ini mungkin kelihatan sepele, tapi termasuk dosa juga loh. Nah, karena itu jangan sampai hal-hal yang kita anggap sepele itu, yang kita kira tidak dilarang, justru membawa kita tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan, misalnya kebohongan kecil, mengumpat, berbicara kasar, memendam kebencian dan kemarahan, menghabiskan waktu untuk bermain game dan menonton YouTube dan sebagainya. Hal-hal tersebut tampaknya tidak berpengaruh besar pada awalnya, namun ternyata bisa membuat kita menjadi anak yang tidak dengar-dengaran kepada orang tua dan firman Tuhan. Ingatlah, jika kita tidak berhati-hati, hal-hal kecil ini bisa berkembang menjadi masalah yang berbahaya bagi hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Ayo kita menjadi waspada dengan jebakan iblis dan dunia ini. Kita berdoa agar Roh Kudus memberi kita kepekaan hati untuk mewaspadainya, supaya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang kelihatan kecil dan sepele, namun ternyata sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku agar memiliki kepekaan terhadap ketidakbenaran, supaya aku tidak termakan oleh jebakan si iblis. Roh Kudus, tolong aku untuk tetap berjaga-jaga dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.